Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Yolanda Putri dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau. Di video kali ini saya akan menjelaskan satu buah contoh soal dari mata kuliah statistik oleh dosen pengampu Ibu Intan Azari SE MA. Sebelum kita masuk ke contoh soal, kita harus mengetahui apa itu variabel independen dan variabel dependen. Jadi, variabel bebas atau disebut dengan independent variable adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen berikat. Variabel dependen baik pengaruhnya positif namun yang pengaruhnya negatif. Sedangkan variabel dependen dipengaruhi atau bergantung pada nilai dari variabel lain. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, sebuah penelitian dilakukan oleh bagian peminjaman kredit di sebuah bank untuk meneliti pendapatan para nasabahnya. Beberapa faktor yang berhubungan dengan tingkat pendapatan adalah nilai jual rumah dan jumlah tahun pendidikan. Dari 15 responden diperoleh data sebagai berikut. Dari soal di atas, maka tentukan hal berikut. A. Tentukan variabel bebas independen dan variabel tak bebas dependen. Yang kita ketahui, independen adalah sebab sedangkan dependen adalah akibat. Maka jawaban dari soal itu variabel bebas dari bebas independen yaitu X1 nilai jual rumah, sedang X2-nya jual tahun pendidikan. Sedangkan variabel tak bebasnya atau disebut dengan dependen yaitu Y pendapatan per tahun. Kita masuk ke soal nomor 2 yaitu B. Tentukan persamaan regresi berganda dari data tersebut dan jelaskan arti dari persamaan tersebut. Yang nomor 2 itu mencari persamaan regresi berganda. Sebelum itu kita harus menyiapkan tabel seperti ini. Di soal diketahui cuma Y dan X1, X2. Untuk Y2 dan X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X1 kali Y, X2 kali Y, X1 X2 itu kita cari dulu. Untuk mencari Y2 nya yaitu 40 dengan mengalihkan 40,3 dikali 40,3 itu hasilnya 1,624. Untuk mencari X1 pangkat 2 nya kita harus mempangkatkan 190 pangkat 2 itu hasilnya 36.100. Untuk mencari X2 pangkat 2 nya yaitu 14 dikali 14. Sedangkan untuk mencari X1 kali Y yaitu dengan cara 190 dikali 40,3 itu hasilnya 7.657. Untuk mencari X2 nya X2 pangkat kali Y yaitu dengan cara mengalihkan 14 dikali 40,3. Untuk mencari X1 X2 nya yaitu mengalihkan 190 dikali 14. Setelah kita kalikan, kita jumlahkan, dapatlah sigmanya yaitu 586,9. X1 nya kita jumlahkan yaitu sigma X1 berjumlah 2,237. Kita jumlahkan seterusnya, dapatlah sigma X2 yaitu 212 dijumlahkan Y2 nya yaitu dapatlah sigma Y2 23,0067 dijumlahkan dapat X2 X pangkat 2 X1 nya itu 3.537 sampai seterusnya. Baiklah, langsung saja kita berumus
0,27. Nah, untuk mencari barnya seperti ini, kita masukkan angkanya, dapatlah hasilnya 39,13. Untuk mencari X bar satunya itu seperti ini rumusnya, dan kita masukkan angka, dapatlah kita jumlahkan 149,13. Nah, untuk mencari B1 nya, rumus B1 yaitu sigma X2 pangkat 2 sigma X1 dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X2 kali Y per sigma X2 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 per 2. Kita masukkan angka dalam rumus tersebut dan kita jumlahkan hasilnya 0,42. Jadi B1 nya berjumlah 0,42. Untuk mencari B2 nya, rumus B2 yaitu sigma X2 pangkat 2 sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali X2Y per sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X2 pangkat 2, dan kita masukkan angka dalam rumus tersebut dan kita jumlahkan menjadi 0,94. Nah, untuk mencari A-nya yaitu rumus A-nya yaitu sigma Y per N. Ini 15 dari jumlah tabel yang kita telah buat, dikurang B1 sigma X2 per N dikurang B2 dalam kurung sigma X2 per N. Nah, kita masukkan angkanya 586,9 dikurang 0,42 dan 2237 per 15 dikurang 0154 dalam kurung 272 per 15. Nah, kita jumlahkan seluruhnya. Kita jumlahkan dulu, kita kalikan 0,42 dengan 2237 per 15. Setelah itu kita dapat hasilnya 58,9. Terus yang ini udah kita jumlahkan, udah kita kurangkan dengan yang ini, jadi hasilnya 134,997, dan hasil ini adalah kita dapatkan 451,9. Lanjut ke soal nomor 3. Hitunglah koefisien korelasi linear berganda antara X1 dan Y, antara X2 dan Y, dan antara X1 dan X2. Dan jelaskan lanjut ke soal nomor 3 yaitu hitung R koefisien linear berganda antara X1 dan Y, antara X2 dan Y, dan antara X1 dan Y. Nah, untuk mencari R-nya yaitu dengan cara rumusnya yaitu N dalam kurung sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma XY sigma Y per akar kuadrat yaitu N dalam kurung sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 terus N dikurang N sigma Y2 pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Nah, kita masukkan jumlahnya, dapatlah hasilnya yaitu 0,42. Untuk mencari koefisien linear berganda antara X2 dan Y, yaitu rumusnya sama dengan yang di atas, cuman perbedaannya kita ganti aja X1 nya dengan X2. Nah, setelah itu kita masukkan angka dalam rumus tersebut dan dapatlah kita jumlahkan seluruhnya, dapatlah hasilnya 0,34. Untuk mencari R X1 dan X2, rumusnya kita ganti yang di atas itu kita ganti dengan sigma X1 kali sigma X2 sigma X1 sigma X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2. Nah, setelah ini kita masukkan angka yang ada di dalam rumus seperti ini dan dapatlah hasilnya 0,42. Itulah untuk mencari R koefisien linear bergandanya. Lanjut ke soal nomor 4 yaitu hitunglah R kuadrat coefficient of determinant dan jelaskan arti dari angka tersebut. Nomor 4 yaitu menghitung R kuadratnya dan koefisien determinan. Rumus untuk mencari R kuadrat yaitu sebagai berikut. Akar
RY X1 pangkat 2 ditambah RY X2 pangkat 2 dikurang RY X1 dikali RY X2 dikali R X1 X2 per 1 dikurang R X1 X2. Nah, kita masukkan angka yang ada di dalam rumus tersebut, yaitu sebagai berikut. 0,42 pangkat 2 tambah 0,34 pangkat 2 dikurang 2 0,42 dikali 0,34 dikali min 0,42 per 1 dikurang min 0,42 pangkat 2. Jadi hasil penjumlahan dari ini yaitu akar 0,176 ditambah 0,116 dikurang 0,12 per 1 kurang 0,176, dan dapatlah hasilnya akar 0,412 per 0,42824 sama dengan akar 0,5, dan akar 0,5 itu hasilnya adalah 0,7071 yang sudah kita jumlahkan dengan kalkulator ya teman-teman. Dan koefisien determinannya itu R pangkat 2 dikali 100%, yaitu jadi hasilnya R kuadratnya itu 0,5 dikali 100, yaitu hasilnya 50%. Lanjut ke soal nomor terakhir, berapakah pendapatan per tahun seseorang jika nilai jual rumah 150 juta dan tahun pendidikan 15 tahun? Yaitu soal nomor 5, yang dimana di sini diketahui X1-nya yaitu 150, X2-nya 15. Nah, untuk mencari rumusnya yaitu Y aksen sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Nah, tadi kita sudah mengetahui mencari A2-nya yaitu hasil dari A-nya yaitu 451,9 ditambah B1-nya itu 0,42, X1 ditambah B2-nya itu tadi sudah kita cari yaitu hasilnya 0,154 X2. Nah, kita salin lagi 451,9 ditambah 0,42, X1-nya itu berjumlah 150 ditambah 0,194 yaitu X2-nya itu 15, dan kita jumlahkan hasilnya yang sudah saya kalkulatorkan tadi yaitu hasilnya yaitu 517,8. Nah, itulah hasil untuk yang nomor 5. Baiklah, sekian penjelasan dari contoh soal statistik yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umbri hebat, mari menjadi bagian dari akuntansi Umbri.